Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Anak-anakku, kita lanjutkan pelajaran kita DMK, yaitu masih dalam kitab sholah. Kalau kemarin sudah saya berikan makna, untuk sekarang saya akan menjelaskan tarkib beberapa dari bacaan yang kemarin. Makro yang kemarin akan saya jelaskan tarkib secara nahwinya, mulai dari kitab sholah sampai ila hurufis syamsi. Oke, kita mulai ya. Di penjelasan tarkib ini terkait dengan cara baca juga. Jadi untuk mengetahui cara membaca tulisan Arab yang masih gundul seperti ini, itu kita harus mengetahui nahwunya atau i'rab dari setiap kalimat. Baru kita bisa membaca bagaimana bacaan itu sesuai dengan kaidah nahwu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholah ini ya. Kitabus sholah ini terdiri dari dua kalimat kitabun sama sholah, dijadikan satu menjadi kitabus sholah. Bacanya adalah kitabu as-sholah as-sholati. Kalimat yang demikian, dua kalimat isim digabung menjadi satu, ini namanya susunan idhofah atau at-tarkib al-idhofi. Tarkib al-idhofi. Susunan idhofah ini terdiri dari yang kalimat pertama ini mudhof, yang kedua ini mudhof ilaih. Kitabus sholati mudhof ilaih. Nah, kalimat yang kedudukannya sebagai mudhof ilaih seperti as-sholah ini selamanya harus dibaca jar majrur, makanya dibaca as-sholati. Tidak boleh kitabus sholatu atau kitabus sholata. Sedangkan kitabnya di sini ini mudhof, itu tidak boleh ditanwin, dia harus tidak ditanwin. Kemudian ini kenapa bu? Kenapa tidak bi? Kedudukannya adalah sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Aslinya adalah hadza kitabus sholati. Makanya biasanya maknanya utawi iki. Nah, ikinya ini mubtada. Hadza utawi iki iku kitabus sholati. Kitab nerangno sholat. Makanya kitabu ini i'rabnya rafa marfu karena menjadi khobar, tandanya dhamma karena apa? Isim mufrad. Oke, sekarang mulai nih. As-sholatu al-mafrudatu khamsun. As-sholatu al-mafrudatu khamsun. Ini terdiri dari jumlah ismiyah mubtada khobar. As-sholatu mubtada, sholat al-mafruḍah yang diwajibkan. Kedudukannya sebagai apa? Al-mafruḍah na'at. Karena mubtada dia butuh khobar, khobarnya mana? Khamsun. Utawi sholat yang diwajibkan iku khamsun ono 5. As-sholatu dibaca as-sholatu kenapa? Karena dia rafa. Rafanya kenapa? Karena dia jadi mubtada, tanda rupanya dhamma, sebab isim mufrad. Al-mafrudatu kedudukannya sebagai naat atau sifat. Jadi sifat dari mana? Sifat dari sholat yang diwajibkan. Dan naat ini termasuk kalimat yang i'rabnya harus mengikuti kalimat sebelumnya. Ini mafrudhah naat, sholah man'utnya. Kalau man'utnya rofa,
maka di sini juga harus rofa. As-sholatu al-mafrudatu, tidak boleh al-mafrudati. Itu namanya tawabi, dan itu tawabinya berupa naat. Jadi i'rabnya harus mengikuti man'utnya. Jadi al-mafrudatu i'rabnya rofa. Kenapa? Karena naat. Naat dari apa? Naat dari as-sholatu, alamatnya dhamma karena isim mufrad. Ya. Jadi as-sholatu al-mafrudatu ini mubtada. Sholatnya mubtada, mafrudatunya naat. Khamsun, itu ada 5. Khamsun dibaca khamsun. Kenapa? Bukan khamsan atau khamsin, karena dia kedudukannya khobar. Kalimat yang kedudukannya khobar itu harus rofa. Rofa karena jadi khobar. Khobar dari apa? As-sholat. Tanda rofanya dhamma karena isim mufrad. Oke, sampai sini sudah jelas nggih? Mubtada, naat, khobar. Sholat yang diwajibkan ada 5. Nah, 5 ini ada isinya apa saja? Ad-duhru. Nah, isinya 5 itu pertama ad-duhru. Ini kedudukannya sebagai apa? Kenapa ad-duhru? Nah, ini namanya badal. Badal itu penjelas atau pengganti dari kalimat sebelumnya. Pengganti dari apa? Khamsun. Ini kan khamsun 5 itu isinya apa saja? Isinya adalah rupane siji sholat duhur. Ini badal. Contoh badal itu seperti ini. Misal ja'a al-ustad, Pak Guru datang. Ja'a al-ustad Ustadz nggih. Nah, Ustadz siapa? Ustadz Muhammad, semisal Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Karena menggantikan al-ustadz ini. Ustadunya kan rofa, maka ini Muhammad ini juga harus rofa. Badal ini namanya. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi al-duhru rofa kenapa? Jadi badal dari khamsun itu. Oke. Kemudian titik sudah itu al-duhru titik. Terus wa awwalu waqtiha, wawunya ini wawu apa ibtida, wawu permulaan. Wa awwalu waqtiha, awal waktunya, utawi awal waktu, awal waqti. Jadi itu ada 3 kalimat, awalun, waktun, Tuh. Ini susunannya terdiri dari mudhof ilaih. Awal waktu sholat. Itu awal waktu sholat. Jadi ini mudhof, waktunya ini mudhof ilaih. Tadi mudhof ilaih sudah saya jelaskan, hukumnya harus dibaca selamanya majrur atau jar. Makanya ti. Ini kenapa lu? Karena dia sebagai mubtada rofa, karena jadi mubtada. Awwalu waqti, waktunya kenapa? Waktunya dia jar karena mudhof ilaih, mudhofnya awwalu. Terus kemudian utawi awal waktu sholat, ada mubtada membutuhkan khobar. Awal waktunya sholat itu kapan? Iku zawalu. Ini keliru ini ya. Zawalus samsi, awal waktunya zawalus samsi. Langsung sini. Ini keliru ini. Ada ini ya. Kita coret. Awal waktunya iku di sini. Zawalus samsi. Nah, ini juga susunan mudhof ilaih. Lingsire srengenge, tergelincirnya matahari. 2 kalimat isim digabung jadi 1 karena ada makna kepemilikan. Itu susunan idhofah. Zawalu, kenapa zawalu? Karena rofa. Rofanya kenapa? Rofanya karena dia menjadi khobar, tandanya dhamma.
Asumsi dia jar majrur. Kenapa mudhof ilaih? Tanda jarnya apa? Kasro. Jar tandanya adalah kasro. Jika dia isim mufrad, tandanya kasro karena isim mufrad. Oke, sampai ini titik. Oke. Wa akhiruhunya kembali ke waktu sholat, dan utawi akhir hu dhamir kembali ke waktu sholat. Iku idza soro dillu kulli syai'in. Kita bahas akhiru. Dia rofa mubtada, mudhof ilaihnya mana? Dhamir hu ini. Dhamir hu ini mudhof ilaih. Ya, tapi berupa dhamir. Iku idza soro ini khobar berupa jumlah fi'liyah. Jadi tidak kelihatan, rofaknya tidak kelihatan. Jadi kita akan bahas di lain waktu yang itu. Soro ini fi'il madi soro. Jika ditasrif soro yasiru, menjadi artinya soro. Karena dia fi'il, maka dia pasti butuh fa'il atau pelaku. Pelakunya satu setelahnya jika menjadi dillu kulli syai'in opo fa'il. Fa'il itu hukumnya rofa. Maka nih dillu ini rofa. Kenapa jadi fa'il? Tandanya dhamma. Dillu kulli. Nah, ini susunan mudhof ilaih. Dillu kulli syai'in. Jadi 3 kalimat ini kalimat yang pertama dillu ini mudhof diidhofahkan ke kulli. Jadi kulli ini mudhof ilaih dari dillu. Nah, kulli ini sekaligus mudhof diidhofahkan ke syai'in. Jadi dillu kulli syai'in. Gitu. Jadi kulli ini jar karena apa? Mudhof ilaih. Nah, syai'in ini juga jar juga karena menjadi mudhof ilaih dari kulli mudhof ilaih dari dillu gitu. Di soro dillu kulli syai'in mislahu. Ini kenapa mislah? Mislah ini menjadi khobar dari apa? Khobar kok tandanya fathah? Fathah kan punya nasab. Nah, ini khobar dari kata soro, kalimat soro. Soro ini saudaranya kana. Kana itu beramal merofakkan mubtada menjadi isimnya dan menasabkan khobar menjadi khobarnya. Jadi misalnya ini khobar dari soro. Jadi khobar dari soro maka dia harus nasab. Jadi kalau di i'rabi mislah itu nasab. Nasab kenapa? Khobar soro. Khobar dari soro. Dasoro dillu kulli syai'in mislahu. Terus ba'da dilli zawal ini kurang ini. Ba'da dilli zawal, ba'da ada dillinya ini kurang satu ya. Ba'da dilli zawal, ba'da ini harus nasab karena dia sebagai dzaraf, keterangan waktu atau keterangan tempat. Nah, kalimat yang menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu itu hukumnya nasab mansub karena dzaraf zaman, tandanya fathah. Nah, kalimat yang jatuh setelah ba'da ini itu adalah umumnya menjadi mudhof ilaih ba'da dilli zawali. Nah, titik di sini. Itu tentang zuhur. Oke. Kita lanjutkan wal asru dan asar. Nah, wawu wal asru. Wawu ini wawu atof, kata penghubung. Dihubungkan kemana? Nah, dari tadi zuhur di sini kan. Zuhur yang pertama isi dari khamsun, sekarang al asru. Asru ini diatofkan, dihubungkan kepada kalimat zuhur. Karena zuhur ini rofa, maka di sini juga harus rofa. Zuhur dan asar. Jangan lihat yang ini, yang setelah kalimat zuhur ini sampai zawal ini jangan dilihat, langsung al asru dari zuhur, al duhru wal asru.
atof, itu namanya huruf atof. Jadi menghubungkan kalimat yang jatuh susahnya kepada kalimat sebelumnya dengan kata hubung. Jika ini namanya maktuf alaih. Jika maktuf alaihnya rofa, maka maktufnya juga rofa. Wal asru wa awalu waktiha, keterangannya sama dengan atas tadi. Az-ziyadatu iku khobar, maka dibaca az-ziyadah. Ala huruf jar, kalimat yang jatuh setelah huruf jar harus dibaca jar. Ala dil misli mudhof, dan ini mudhof ilaih. Wa akhiruhu, sama dengan penjelasan tadi. Bil ikhtiyari, huruf jar ini dibaca jar karena kemasukan fi. Ila dil misla ini dibaca dilli karena kemasukan huruf jar. Ini muslaini mudhof ilaih, ini mudhof ilaih. Mislaini tandanya ini jar karena mudhof ilaih, tandanya ya. Kenapa ya? Karena isim tasniyah, aslinya mislun, mislaini. Wa fil jawazi, huruf jar dibaca jar fil jawazi ila hurufis syamsi. Ila hurufi dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Hurufis syamsi mudhof, ini mudhof ilaih. Ini mudhof. Oke, dibacanya seperti itu. Jika mengetahui hal-hal yang semacam itu terkait nahwunya, maka akan mudah membacanya. As-sholatu al-mafrudatu khamsun, ad-duhru wa awalu waktiha zawalu syamsi, dan seterusnya. Itu untuk yang bagian selanjutnya bisa kalian pelajari sendiri. Itu contoh bagaimana cara mentarkib. Itu sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan. Saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.